Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Di sini kami mengambil topik project yaitu Perpusku, di mana ini adalah aplikasi perpustakaan online berbasis web form site. Di sini ada anggota kelompok kami dan saya sendiri Firdan Rahmadani dengan NIM 212410102008 dan rekan saya Rehan Mutibatullah dengan NIM 212410102016 dan rekan saya Muhammad Sifal Gifari dengan NIM 212410102076. Dan selanjutnya, nah ini adalah daftar isi dari laporan kami. Yang pertama ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya terangkan yaitu tentang bab 1 pendahuluan, di mana di latar belakang perpustakaan sebagai forum untuk menyajikan referensi yang berbeda dan kumpulan sumber informasi maupun pusat referensi untuk pengembangan pengetahuan bagi siswa, peneliti, guru, dan sarjana. Modernisasi perpustakaan merupakan pilihan yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengantarkan masyarakat menuju masyarakat modern dan beradab. Perpustakaan merupakan salah satu aset yang penting bagi negara. Ikatan antara pelajar dengan perpustakaan sangat berpengaruh dalam menciptakan pelajar yang berprestasi. Pelajar yang puas dan rutin menggunakan perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi dan pengetahuan akan terbantu dalam mencapai tujuan dan prestasi pendidikannya. Bisa lebih di zoom tadi. Nah, baik, yang saya lakukan yaitu seiring berkembangnya zaman di bidang internet dan teknologi memberikan dampak yang sangat penting bagi perpustakaan yang sebelumnya masih menggunakan kertas dalam pencetakannya. Setelah ditemukannya komputer untuk mengatur sistem informasi dan manajemen, maka perkembangan tersebut juga merambat pada sistem perpustakaan yang lebih mudah untuk meningkatkan akses dan mendapatkan informasi dengan memanfaatkan teknologi. Perpustakaan sebagai media pengelolaan informasi dan pengetahuan diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat umum. Perpustakaan mengelola asetnya seperti pendataan properti, proses transaksi pinjaman dan pinjaman, pengembalian dan perluasan aset, serta pendataan kerusakan atau kehilangan. Untuk mencapai hal ini diperlukan manajemen yang terkomputerisasi, terstruktur, dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa aset yang diakui dicatat secara akurat dan dapat diamankan. Oleh karena itu, aplikasi perpustakaan online merupakan solusi kebutuhan komputerisasi manajemen perpustakaan. Dengan berkembangnya teknologi, maka terbuatnya sebuah aplikasi berbasis website yang dapat melayani dan mengelola perpustakaan secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. C# atau yang dibaca C# merupakan bahasa pemrograman sederhana yang dipakai untuk tujuan umum. Pada artian bahasa pemrograman ini bisa dipakai buat banyak sekali, contohnya pemrograman server-side dalam website, membentuk pelaksanaan desktop maupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. C# sangat bergantung dengan framework yang disebut Net Framework. Framework inilah yang nanti digunakan untuk mengkompil dan menjalankan kode C#. C# dikembangkan oleh Microsoft dengan tujuan dibangunnya sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan .NET Framework. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang dan juga pentingnya akses unit perpustakaan bagi masyarakat, maka dalam tugas akhir laporan pemrograman berorientasi objek akan membuat satu aplikasi berbasis desktop, berbasis website dengan bahasa pemrograman C# yang berjudul aplikasi perpustakaan online atau Perpusku. Misalnya ada 1.2 yaitu ruang lingkup aplikasi, di mana aplikasi perpustakaan online adalah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan perpustakaan dalam mengelola sistem perpustakaan dan merancang sistem aplikasi manajemen. Perpustakaan yang ramah pengguna, baik dari segi antarmuka ataupun fitur-fitur yang disediakan untuk memudahkan pustakawan dalam mengelola perpustakaan. Aplikasi ini dibuat untuk masyarakat umum yang ingin mencari buku maupun sumber-sumber referensi dengan cepat dan mudah. Dengan adanya aplikasi perpustakaan online akan sangat memudahkan bagi para pelajar dalam memilih dan meminjam sehingga meningkatkan prestasi bagi pelajar itu sendiri. Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini akan dalam penulisan penelitian ini akan dibatasi pada pengembangan aplikasi manajemen perpustakaan berbasis desktop menggunakan C#. Beberapa fitur
yang disediakan termasuk diantaranya adalah yang satu, pendataan data aset, perpustakaan, dan transaksi. Yang kedua, pembuatan laporan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang keempat, pengaturan konten aplikasi manajemen perpustakaan. Yang kelima, pengaturan denda dan peraturan peminjaman dan pengembalian buku. Yang 1.3 ada distribusi tugas, di mana Firdan Nur Ramadhani yaitu jobdesknya database, yaitu mendesain dan membuat database dari sistem yang dibangun menggunakan PostgreSQL. Yang kedua ada Rehan Wood Ibatullah, di mana jobdesknya programmer yaitu memprogram sistem menggunakan bahasa C++ di Shop. Yang ketiga saya sendiri yaitu desain sistem, yaitu mendesain sistem dari alur pemrogram hingga desain tampilan user interface. Yang kedua ada bab 2 desain sistem, di mana di 2.1 ada gambaran umum sistem, di mana sistem yang akan dibangun adalah sistem perpustakaan online untuk mempermudah user melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Cara kerja sistem perpustakaan ini dimulai dengan user melakukan pembuatan akun. Apabila sudah memiliki akun, maka user dapat menggunakan sistem yang telah disediakan. Jika pengguna berhasil login, maka akan muncul opsi untuk memilih antara user ingin meminjam buku atau mengembalikan buku. Setelah user memilih minjam, maka akan terjun pada daftar buku. Apabila sudah selesai memilih buku, user akan diberi opsi waktu peminjaman. Jika user memilih pengembalian buku, maka dapat opsi pengembalian tepat waktu dan juga terlambat. Pada saat user terlambat memilihkan buku, maka akan dikenai denda sesuai dengan data denda perpustakaan. Selain user, admin juga dapat mengakses sistem dengan cara login menggunakan ID admin. Admin dapat mengubah peraturan sistem perpustakaan dan menambahkan data buku baru di data perpustakaan. Untuk menambahkan data buku baru, ada beberapa data yang diinputkan oleh adminnya. Di antaranya ada judul buku, ID buku, deskripsi, dan rating, dan lain-lain. Adapun alur atau urutan proses pada aplikasi yang diuraikan di bawah ini, yaitu yang pertama adalah create atau sign up, di mana pada tahap awal ini user diminta untuk melakukan pembuatan akun dengan menginput data identitas ataupun menggunakan email mereka. Yang kedua ada login sebagai user, di mana pada tahap ini user diminta untuk login menggunakan email yang sudah terdaftar. Yang ketiga ada pinjam atau kembali, atau pada tahap ini user diminta untuk memilih apakah ingin mengembalikan buku atau meminjam buku. Yang keempat ada memilih buku, di mana setelah user memilih opsi meminjam buku, maka sistem akan mengarah kepada pilihan buku yang tersedia dan user akan memilih buku yang diinginkan. Yang kelima ada waktu peminjaman, di mana user yang telah selesai dalam memilih buku akan diberi opsi waktu peminjaman buku selama 1 minggu atau 2 minggu. Yang keenam ada kembalikan buku. Apabila user memilih opsi kembalikan, maka user akan diminta data tentang buku yang sudah diminjam. Jika buku yang sudah dikembalikan tepat atau kurang dari tenggat waktu peminjaman, maka peminjaman akan selesai. Sebaliknya, apabila pengembalian buku terlambat, maka akan dikenai denda yang sudah terdata dalam database data benda. Yang ketujuh adalah login sebagai admin, di mana pada tahap ini admin akan melakukan login sesuai dengan email dan password admin. Yang kedelapan ada entry data baru, di mana admin akan melakukan input data baru di perpustakaan dengan mendaftarkan nama buku dan ID buku. Apabila selesai, maka akan tersemat di database perpustakaan. Misalnya ada pengaturan, di mana admin akan melakukan pengaturan sistem. Yang selanjutnya ada 2.2, yaitu bisnis proses model dan notasi atau BPMN. Yang pertama ada BPMN sign-up, di mana bisnis proses BPMN sign-up yaitu ada start, sign-up, yaitu dengan mengisi data, maka datanya akan diproses ke dalam data user. Setelah terdapat data user, maka sistem akan otomatis menyimpan data tersebut. Yang selanjutnya ada BPMN users, di mana user akan melakukan login dan juga terdapat pilihan, yaitu ada kembali dan juga pinjam. Apabila pinjam, maka user akan menuju ke sistem atau data buku, di mana setelah memilih data buku atau memilih buku, maka akan langsung memilih waktu peminjaman. Apabila user memilih kembali, maka akan terdapat opsi kembali, yaitu mengembalikannya tepat waktu atau terlambat. Apabila terlambat, maka segera menuju ke data benda dan juga melakukan pembayaran benda. Apabila tepat waktu, maka user akan melakukan pengembalian tanpa adanya denda. Oke, baik, selanjutnya ada BPMN admin, yaitu khusus proses BPMN admin, di mana admin akan login dan juga langsung menuju ke data perpustakaan. Admin juga bisa melakukan pengaturan dan juga melakukan entry data perpustakaan atau menambahkan data buku baru, di mana jika tersimpan maka akan selesai, dan jika tidak tersimpan maka akan kembali ke pengaturan tersebut. Oke.
Next. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu diagram objek. Nah, diagram objek ini adalah suatu diagram yang berfungsi untuk mengatur atribut, objek, dan hubungan antar contoh dalam diagram. Nah, diagram objek ini juga dapat menampilkan struktur model sistem dalam waktu tertentu. Nah, tujuan dari objek diagram ini mirip dengan kelas diagram, namun perbedaannya adalah bahwa kelas diagram terkait dengan model abstrak yang terdiri dari kelas dan hubungan mereka. Nah, ini berikut adalah objek diagram pada sistem yang kami buat. Nah, di mana ini ada user dan login. Nah, ini adalah gambar objek diagram entity data user yang di mana setiap user ini akan mengentrikan sebuah username dan password untuk login ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Kemudian ini ada gambar objek diagram entry data admin. Nah, di sini hampir sama seperti pada objek diagram entry data user, sang admin itu mengentrikan sebuah username dan password untuk login ke dalam halaman aplikasi. Jadi setelah mengentrikan username dan password, admin akan login sebagai admin dan dapat menjalankan sesuai dengan rules-nya. Kemudian ada gambar diagram entry pinjam buku. Nah, di sini user akan meminjam buku. Nah, ini kan ada pinjam 1, 2, 3, dan 4, di mana seorang user ini dapat meminjam beberapa buku. Dengan begitu, buku yang dipinjam ini berbeda-beda, dapat berbeda-beda, di mana misal user satu user ini minjam buku eh, tentang komik. Nah, itu akan terdapat di pinjam 1 dan seterusnya. Bisa ke pinjam 2, ke pinjam 3, dan pinjam 4 yang dimana di dalam hal tersebut ada ID buku, judul, dan waktunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu gambar objek diagram entry kembalikan buku. Sama halnya seperti peminjaman buku, namun di sini adanya eh, pengembalian yang dimana setelah meminjam itu dapat dikembalikan dengan ID buku, judul buku, yang dan waktu yang sudah ada. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu gambar objek diagram entry menambahkan buku baru. Nah, di sini adalah rules dari admin. Admin di sini kan bisa menambahkan buku baru, sehingga dari hal tersebut admin dapat menambahkan buku baru 1, 2, 3, hingga seterusnya. Yang dimana menambahkannya itu membutuhkan ID buku, judul, rating, genre, penerbit, penulis, keterangan, dan lain-lain yang akan dibutuhkan di dalam database yang sudah dibuat. Next. Nah, selanjutnya kelas diagram. Mungkin bisa di zoom in, zoom out. Nah, ini adalah kelas diagram yang telah kami buat, yang dimana di sini eh, ada tanda composition yang menandakan ini adalah sebuah data yang wajib ada pada tabel peminjaman. Nah, di sini kan pengembalian. Misal ini pengembalian. Jadi di pengembalian ini wajib ada data dari peminjaman. Kemudian juga di denda, di sini juga denda ini harus ada di tabel peminjaman. Nah, kemudian di buku, nah ini adalah sebuah composition yang dimana ini penerbit ini wajib dimasukkan ke dalam buku, kemudian genre juga wajib dimasukkan ke dalam entity buku, penulis juga wajib dimasukkan ke dalam entity buku. Kemudian sama halnya seperti member, durasi yang wajib dimasukkan ke dalam data peminjaman. Kemudian untuk peminjaman sendiri ini cuma composition yang dimana ini tidak wajib tandanya untuk memasukkan buku, di mana buku ini tidak mungkin dipinjam terus atau buku itu bisa dipinjam atau tidak begitu. Mungkin itu penjelasan dari kelas diagram.
Untuk selanjutnya yaitu adalah IRD. Nah, IRD ini adalah sebuah dasar dari pembangunan database yang telah kami buat. Di sini kami membuat database dengan entity pengembalian, penerbit, genre, penulis, member, buku, peminjaman, kemudian denda, serta durasi. Nah, di mana di dalam ERD ini menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya, yang di mana ini memiliki sebuah relationship. Nah, sehingga ketika kita membuat suatu program akan terhubung secara terus-menerus antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Nah, di sini dari IRD ini dapat kita lihat bahwa mungkin scroll ke atas. Nah, hampir sama dengan kelas diagram yang di mana ini penerbit, genre, penulis ini memiliki relationship dengan buku. Kemudian member, mungkin scroll ke bawah. Member, durasi ini memiliki relationship dengan peminjaman. Kemudian pengembalian dan denda ini memiliki relationship dengan peminjaman. Sehingga dari sini ERD yang kami buat akan merepresentasikan dari perpustakaan online yang telah kami buat. Mungkin cukup sekian untuk dari ERD yang telah kami buat. Yang selanjutnya adalah running program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan untuk running program pada bab ketiga. Jadi saya akan langsung saja untuk ke datanya, yaitu yang pertama di sini ada sign up. Ini sign up sendiri. Di sini saya menggunakan submit button untuk menggunakan login di sini. Jadi ini adalah program-programnya dan juga untuk ASP.NET yaitu adalah dari tampilannya sendiri untuk HTML-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan NPK SQL dan untuk menginsertkan loginnya saya menggunakan insert into return username dan sebagainya ini untuk menginputkan datanya dengan menggunakan text box. Dan selanjutnya untuk outputnya adalah seperti ini untuk sign up, lalu ada dan seterusnya. Jadi saya langsung saja untuk ke websitenya. Bila di sini adalah tampilan awal yang pada aplikasi kami, yaitu adalah tampilan dari login. Nah, tampilan login di sini ada tombol di atas yaitu sign up. Jadi apabila kita tidak memiliki akun pada aplikasi ini, kita bisa sign up terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan data-data kita. Saya beri contoh di sini. Saya memasukkan nama saya. Saya beri password 1, 2, 3, 4. Dan untuk status di sini kami menggunakan user dan admin untuk mengecek apakah pengguna ini ingin masuk ke website user ataukah admin. Jadi saya menggunakan user terlebih dahulu. Kumpulkan. Nah, apabila sudah, jadi akan keluar tombol akun has been registered. Baiklah, saya akan kembali ke website sebelumnya. Nah, jadi saya akan mencoba untuk login menggunakan akun yang tadi. Di 1, 2, 3. Nah, di sini saya akan mencoba untuk user terlebih dahulu. Salah untuk nama. 1, 2, 3. Oke, saya akan coba untuk akun yang lain.
Nah, baiklah, ini adalah tampilan selanjutnya apabila kita telah berhasil untuk login. Jadi kita akan mencoba untuk masuk menggunakan tombol borrow di sini. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan untuk menu dari kategori. Jadi kita bisa memasukkan atau memilih menu mana yang kita tampilkan. Sini saya mencoba untuk memilih genre klasik, maksud saya fantasi. Nah, untuk fantasi nanti untuk judulnya akan mengikuti dari tombol mana yang kita pilih pada website sebelumnya. Nah, saya akan mencoba untuk memilih nomor 2. Nah, ini adalah tampilan daripada detail buku apabila kita memilih salah satu dari buku yang tadi. Jika kita memilih salah satu untuk yang pertama, nah, yang ditampilkan adalah sesuai dengan data yang dimasukkan. Dan ini juga kan sesuai dengan gambar. Nah, setelah itu kita bisa memilih untuk durasi dari peminjaman. Saya pilih untuk 1 week. Nah, setelah kita memilih dari list yang telah diberikan tadi, kita bisa langsung memilih untuk durasi peminjaman. Saya mencoba untuk memilih 1 bulan. Nah, ini adalah untuk order detail dari buku yang telah kita pilih tadi dan juga untuk durasi dan juga tanda terima kasih yang kami berikan. Nah, itu adalah untuk bagian sisi user. Jadi kita akan coba kembali untuk pada bagian sisi admin. Jadi saya akan coba kembali menggunakan akun dari admin. Saya akan jalankan untuk akunnya website atau aplikasinya pada tampilan admin. Baiklah, ini saya akan mencoba login sebagai admin. Submit. Jadi ini adalah tampilan untuk adminnya sendiri. Kita bisa delete data, update data, atau entry data library. Jadi saya pertama akan mencoba untuk menampilkan untuk list data dari database admin. Nah, di sini ada beberapa buku. Saya ingin mencoba untuk mengedit pada ID buku nomor 9 ini. Atau, oh ya, saya akan mencoba untuk menghapus terlebih dahulu pada ID buku ke-9. Nah, jadi untuk 9 ini kita refresh terlebih dahulu. Baik, untuk ID buku nomor 9 sudah berhasil dihapus. Lalu saya akan mencoba untuk mengedit data, update data untuk ID buku nomor 2. Untuk titel saya ganti menjadi ini, ratingnya saya beri 6 atau mungkin 9. Deskripsi saya ganti random saja, genre A3, 10, penerbit B3. Image saya berikan tetap. Update. Baiklah, untuk update juga berhasil dilakukan. Kita cek apakah berhasil. Nah, untuk data kedua telah berhasil diupdate. Nah, untuk selanjutnya yang bisa dilakukan untuk admin adalah create new data. Nah, di sini kita bisa menambahkan data baru. Titelnya adalah Doraemon. Ratingnya 8, deskripsi
random, genrenya saya berikan A6, author B10, penerbit B4, image-nya kita copy dari ini. Lalu save. Jadi berhasil untuk entry data atau create data pada sisi admin. Jadi seperti itu untuk demonstrasi dari sisi user dan sisi admin. Nah, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Nah, di sini untuk sign up sendiri saya menggunakan insert new into new akun dan memasukkannya menggunakan entry data atau text box yang saya sambungkan menggunakan add. Nah, selanjutnya ada user book list. Untuk user book list sendiri di sini ada fungsi response redirect. Maksudnya di sini adalah untuk memberikan nilai pada website selanjutnya yang kita tekan. Nah, ini adalah untuk cara menampilkan data-data yang ada pada database. Menggunakan select ID dan sebagainya. Lalu kita masukkan data-data tadi ke dalam grid view data source. Dan kita data pen untuk menampilkan data-datanya nanti. Lalu ada ini adalah dari fungsi login. Nah, caranya kita menggunakan kondisi menggunakan if else. Jadi kita lihat untuk row count di sini adalah melihat dari row keberapa atau data berapa yang kita lihat. Jadi apabila dari data-data kita masukkan tadi dilihat menggunakan select from new akun di mana database tadi ditemukan, dia akan mengembalikan nilainya lebih dari 0. Jadi kondisinya lebih dari 0 untuk login yang berhasil dan juga dilihat apakah untuk status teksnya user apakah admin. Jadi untuk user sendiri dia akan masuk ke dalam website user dan apabila jadi admin dia akan masuk ke dalam website admin. Nah, apabila salah dia akan mengembalikan nilai yaitu adalah username and word is correct. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk demonstrasi dari aplikasi kami dan juga untuk sedikit dari penjelasan dari codingan yang telah kami buat. Sekian dari kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangan kata dan mungkin pada demonstrasi mungkin ada banyak kekurangan dan ada sedikit error, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.